Kisah akan berfokus pada seorang anak laki-laki bernama Madeva, di mana sang ayah yang merupakan seorang polisi pun harus menggantikan peran ibunya yang sudah lama tiada. Namun sayang, Madeva kembali diterpa bencana ketika sang ayah yang dikenal jujur dan tegas mendapat serangan brutal dari dua orang napi yang mencoba kabur. Sampai akhirnya kemalangan berlanjut saat bibi dan paman Madeva yang alih-alih menjadi pelindung setelah kepergian orang tuanya justru menuduh Madeva telah mencuri uang untuk membeli es krim, padahal ia menggunakan uang peninggalan ayahnya sendiri. Dan tak habis pikir, mereka bahkan sampai menghukum Madeva dengan cara yang tidak manusiawi. Selama puluhan tahun berada di dalam kurungan, Madeva hanya diberi makanan sisa yang sudah tak layak konsumsi. Maka tak heran jika Madeva sangat trauma ketika mendengar suara klakson si akang-akang es krim, karena dari situlah awal mula dia mendapatkan hukuman. Beruntung ada seorang masinis baik hati bernama kita sebut saja PJ mendengar suara rintihan dari balik dinding tembok sebuah rumah kosong. Ia pun lekas menuju sumber suara dengan mendobrak pintu rumah tersebut, di mana Madeva yang sudah bertahun-tahun tidak mendapat makan pun akhirnya diselamatkan dalam keadaan tubuhnya yang tinggal kulit membalut tulang. Dan inilah Madeva sekarang. Akibat kesadisan dan tragisnya penyiksaan yang dialaminya sejak kecil, Madeva menjelma sebagai pribadi yang dingin, kejam, dan apatis terhadap keadaan di sekitar. Tidak hanya ditakuti oleh warga, Madeva juga sangat ditakuti oleh semua tahanan penjara. Bagaimana tidak, dia saat ini adalah seorang algojo alias sang juru kematian di dalam penjara tersebut. Di sisi lain, tampak Papi J tengah berbincang-bincang dengan seorang pemuda yang kita sebut saja si Gembul, di mana hanya mereka berdualah teman hidup yang Madeva miliki di dunia ini. Beralih ke depan gerbang penjara, dan mari saya perkenalkan Anda pada seorang primadona desa bernama Farfati. Ini rarainya. Diketahui ibunda Farfati yang bernama Subadra sudah 2 tahun berada di dalam penjara dan sebentar lagi akan menjalani hukuman mati. Tapi di sisi lain, Farfati begitu kesulitan mendapat izin bertemu dengan sang ibu, walau hanya untuk mengantar makanan saja. Berbeda dengan Farfati, ada sekelompok preman yang justru dengan mudah diizinkan masuk. Mereka datang untuk membuat perhitungan dengan seorang napi bernama Jilebi. Ini babangusnya. Namun karena Jilebi tidak mau buka mulut terkait uang yang sedang mereka cari, maka inilah yang terjadi. Saat Jilebi sedang dikeroyok dan hendak akan dihabisi itulah tiba-tiba Madeva datang sebagai dewa penolong, bukan berarti membela, melainkan hanya karena dia memiliki tanggung jawab untuk melindungi nyawa Jilebi yang sebulan lagi akan dihukum mati. ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ನಾನಯ್ಯ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡೋದು ಯಾರು. Terkait hal itu, ibunda Jilebi yang bernama Komalasi pun mengemis-kemis belas kasihan dari Madeva. Bagaimana tidak, Madeva adalah sang pemegang kunci terakhir atas kematian Jilebi untuk saat ini. Bersama seorang pengacara spesialis terpidana mati, Komalasi berharap Madeva bisa diajak kompromi untuk membebaskan sang anak, tetapi ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನ ಹೋಗಿ ನೇಣ ಹಾಕೋನ ಹತ್ರ ಬರೋದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಿತಾಬ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ನಡ್ಯಾ. Seperti halnya Komalasi, peristiwa yang sama juga sedang dilakukan oleh Farfati untuk membebaskan ibunya dari hukuman. Selain lewat bantuan dari si pengacara tadi, ia pun menyusun strategi untuk mulai mendekati Madeva. Namun sekeras apapun usaha dia dalam mewujudkan rencana tersebut, Madeva tetap pada sikap kepribadiannya yang dingin dan tak ingin menghiraukan Farfati sama sekali.
Suatu hari, tepat saat Madeva sedang dalam perjalanan ke tempat kerja seperti biasa, naas ia terkena batu kerikil yang dilempar oleh bocil iseng di luar kereta. Menyaksikan kejadian itu, Parpati yang berada di dalam satu gerbong pun segera memberikan pertolongan, bahkan sampai rela menyobek kain sarinya untuk membalut kepala Madeva yang berlumuran darah. ini ಹೇಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. Dan betapa girangnya Parpati saat kali pertama mendengar Madeva mengucapkan sepatah kata. Sejak itu, timbul keberanian Parpati untuk terus berinteraksi dengannya tanpa sadar. Uang Rp2.000 untuk membayar si pengacara yang ia simpan di dalam dompet diketahui semuanya telah raib di bondol copet. ಲಾಯರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. Di saat Parpati bersama si Gembul melaporkan kejadian ini kepada pihak keamanan stasiun, Madeva memilih untuk tetap berada di dalam kereta dengan fakta bahwa dompet itu telah dicuri oleh seorang pengemis palsu, sedangkan untuk Madeva bergegas untuk mengejarnya pada saat itu juga. Dan ya, rupanya di belakang si pengemis ini sudah ada beberapa pencopet lain yang siap membawa lari hasil curiannya. Namun ketika salah satu berhasil dilumpuhkan, tak sulit bagi Madeva untuk melumpuhkan yang lainnya juga. Selesai dengan mereka, Madeva lekas menemui Parvati untuk mengembalikan dompetnya. Seakan tak percaya, Parvati langsung memeluk Madeva yang ternyata diam-diam mulai menaruh simpati terhadap dirinya. Setelah sekian lama hidup terlantar tanpa perhatian dan kasih sayang, pada hari ini Madeva kembali mendapatkannya dari Parvati, yang mana timbal balik dari semua itu tidak hanya dirasakan oleh Parvati sendiri, tetapi juga oleh Subadra, termasuk bocil malang bernama Naksetra yang bahkan sejak dalam kandungan ibunya pun sudah berada dalam penjara ini. Sejenak kita tinggalkan dulu Madeva dan beralih ke sebuah tempat pemakaman yang sekaligus merupakan markas dari seorang gembong narkoboy bernama Samudra, di mana seorang pemuda bernama Gana atau putra dari PJ yang merupakan seorang mahasiswa pun ikut terlibat dalam pengedaran barang haram tersebut. Si Samudra tiada lain adalah orang yang menghabisi nyawa ayahnya Madeva waktu lalu. Sementara orang yang kabur bersamanya kala itu adalah saudaranya sendiri yang bernama Samira. Namun setelah beberapa tahun berlalu, anak Samira yang bernama Gerhana sangat hobi mengacak-ngacak kehormatan perempuan dan akhirnya meregang nyawa saat hendak akan menggadabah Subadra dan Parvati karena Subadra berhasil merebas alat vitalnya hingga tak tersisa. Bersamaan dengan tewasnya si Gerhana itulah, Samira pun akhirnya terbunuh di tangan seorang polisi baru. Sedangkan Subadra yang tak ingin Parvati ikut terkena akibatnya, memutuskan untuk menyerahkan diri dan mendekam di dalam penjara sambil menunggu waktu hukuman mati tiba. Di sisi lain, ekspresi gelisah diperlihatkan Komalasi yang tidak berhenti memohon agar hukuman mati untuk anaknya dibatalkan, bahkan siap membayar berapa saja yang Madeva inginkan. Namun karena sudah terlalu banyak dosa yang telah Jilebi perbuat, maka tidak ada alasan bagi Madeva untuk membatalkan proses eksekusinya dan berbeda dengan si Jilebi, keberuntungan justru berpihak kepada keluarga Parpati, di mana Subadra akhirnya mendapat pengampunan dan akan segera dibebaskan. Namun ketika hendak akan merayakan kebebasan itulah, tanpa sadar, rupanya kedatangan mereka di sana sudah ditunggu oleh Samudra CS sehingga maksud hati ingin menjadikan momen ini sebagai momen pembalasan atas kematian dua saudaranya tadi. Samudra lantas mengerahkan keroncong-keroncongnya
untuk segera menghabisi Subadra dan Parvati, tetapi ya, kedatangan Madeva jelas membuat Samudra bengong. Bagaimana tidak, orang yang semula dikira bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya, terbukti mampu melindungi Subadra dan Parvati dengan begitu tangguh dan sangat brutal, sampai akhirnya setelah keributan berakhir dengan alasan Samudra yang memilih untuk angkat kaki di dalam rumah, Subadra sempat berniat akan meninggalkan kota ini demi keamanan Parvati. Namun sebuah pernyataan mengejutkan datang dari Madeva sendiri, di mana ia berjanji akan tetap melindungi mereka walau bagaimanapun caranya. ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ. Di saat yang sama di tempat lain, Samudra datang menemui Komalasi dan mengajaknya bekerja sama untuk menghabisi Madeva. Namun untuk saat ini, Komalasi tidak punya niat untuk balas dendam atas kematian Jilebi karena ia pun sadar jika Madeva hanya sedang dalam menjalankan tugasnya. Singkat cerita, Madeva dengan Parvati akhirnya resmi menikah, di mana Vijay dan si Gembul pun diminta untuk datang dalam acara makan-makan, sedangkan di tempat lain terlihat gestur Samudra yang sepertinya sudah mempunyai rencana jahat terhadap mereka. Suatu hari, tepat saat Madeva melihat Naksetra duduk menyendiri tanpa ditemani sang ibu, saat ditemui ternyata ibunya sudah terbujur kaku di dalam kamar tahanannya, sehingga Madeva memutuskan untuk merawat Naksetra dan menganggapnya seperti anak sendiri. ಹಠ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಜಾಣ ಮಗಿಯೇ, ಇವರೇ ನಿಮ್ಮವ್ವ. Beralih pada Vijay, sampai sejauh ini ia tidak mengetahui isi tas kecil yang sering Gana titipkan kepadanya. Bahkan untuk kali ini, Gana mulai berani melakukan hal yang sama lewat Madeva. Sadar jika tujuan paket tersebut adalah para pemuda berandalan, Madeva tidak serta-merta menyerahkan tas itu sebelum mengetahui apa isinya dan betapa terkejutnya Madeva saat mengetahui jika yang dibawanya adalah narkoboy. Tanpa peduli lagi dengan siapa Madeva nanti akan berurusan, ia langsung menghukum para berandalan tersebut dan tidak memberikan mereka ampunan sedikit pun. Selesai menyeret semuanya ke dalam penjara, Madeva lantas menemui Gana dan menasihati dia atas apa yang telah dilakukannya. Karena walau bagaimanapun, Gana adalah anak PJ, sosok yang berperan sangat penting bagi Madeva, sehingga ia tidak ingin jika nanti PJ kecewa karena masalah anaknya ini. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆ ಸಮುದ್ರನೇ ಅಣ್ಣ. Atas nasihat dari Madeva itulah, Gana pun menyampaikan permintaan maaf pada Vijay. Namun karena tidak memberitahu dosa apa yang telah diperbuat, Vijay terus bertanya-tanya di balik sikap Gana yang terkesan aneh tersebut. Ya, rupanya Gana lebih memilih bundir daripada harus melihat sang ayah kecewa. Dan hal ini membuat Madeva benar-benar terpukul. Namun sebelum memutuskan untuk pergi meninggalkan kota sebagaimana keinginan Parvati, Madeva berjanji untuk memperbaiki situasi ini terlebih dahulu. ನೀ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಪಾರ್ವತಿ, ಸರಿನಾ? Suatu pagi, Madeva bersama Naksetra pergi mengunjungi rumah tetangga untuk mengambil gelang-gelang, yang mana tradisi ini bisa dilakukan bagi keluarga baru yang akan dikaruniai momongan. Dan rupanya Parvati sengaja tidak memberitahu Madeva karena ingin memberi dia sebuah kejutan. ಖುಷಿನಾ ತಂದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Dengan suasana hati yang sangat bahagia, tidak terkira betapa Madeva ingin segera pulang bertemu Parvati dan merasakan kebahagiaan ini bersama-sama. Tanpa sadar, tepat saat Madeva pergi, rupanya Samudra diam-diam memantau kepergiannya dari kejauhan, sehingga begitu Madeva sampai di rumah, ada sebuah situasi yang ia sendiri tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata.
Setelah menyuruh si Gembul untuk membawa Naksetra pergi, Madeva kembali ke dalam rumah menghampiri jasad Farfati yang sudah tergantung dalam ikatan kain sari dengan keadaan sudah tidak bernyawa lagi. Yakin jika semua ini adalah buntut dari keributan yang terjadi di kuil waktu itu, tanpa pikir panjang, Madeva langsung mendatangi rumah kediaman Samudra dan sesaat sebelum Samudra dihabisi, sempat ada sebuah pengakuan mengejutkan yang diungkapkan Samudra bahwa ternyata bukan dia yang menghabisi Parvati, melainkan Komalasi dengan fakta bahwa Komalasi yang masih belum bisa menerima Jilebi dihukum mati, diam-diam menyusun rencana untuk membahas kematian Jilebi dengan cara dia sendiri. Maksud hati ingin membuat perhitungan dengan Komalasi. Di rumahnya Madeva hanya mendapat beberapa pengawalnya saja yang karena sudah terlanjur murka, akhirnya mereka pun tak ayal dihabisi juga. Dan disinilah Komalasi sekarang, sebuah tempat di mana ia sedang melakukan ritual persembahan sebelum melarung abu jenazah Jilebi ke sungai. Madeva yang sudah diliputi amarah pun datang dan memebat habis para pengawal yang menjaga proses ritual tersebut. Saat semua pengawal di sana tumbang dan tinggal tersisa Komalasi saja, Madeva mencoba untuk mengendalikan emosinya karena walau bagaimanapun, Komalasi adalah sosok ibu yang di satu sisi Madeva sendiri tidak tega jika harus menghabisi nyawanya, akan tapi setelah membuat Madeva pingsan dengan batu martil yang mendarat di kepalanya, Komalasi beserta pengawal lainnya pun pergi membawa guci abu jenazah tadi ke sebuah sungai. Tanpa sadar, Madeva kini telah bangkit kembali dengan jati dirinya yang tanpa ampun sampai akhirnya ya, Komalasi tewas dengan sekali tebasan saja, dan sebagai konsekuensi atas perbuatannya itu, Madeva tampak sudah siap untuk menjalani eksekusi mati, namun dengan satu permintaan yang tidak boleh dibantah, yaitu merahasiakan kematian Madeva dari Naksetra sampai nanti dia dewasa dan mencari tahu dengan sendirinya. 18 tahun kemudian, seorang gadis berhenti persis di depan gerbang penjara yang kini sudah tidak berfungsi lagi. Dia tak lain adalah Naksetra, saksi hidup atas kepedihan selama berada di dalam sana. Dia sadar entah akan seperti apa kisah kehidupannya jika tanpa kasih sayang dari Madeva dan Parvati yang meskipun sekarang hanya tinggal batu nisannya saja, tapi Naksetra yakin mereka senantiasa berada dalam kebahagiaan atas kebaikan yang telah mereka berikan terhadapnya. ಈ ಜೀವನ ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟ ಭಿಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ. Tamat ending yang sangat membagongkan.